أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أمرنا بذبح الأضحية وبلغنا إلى هذا يوم من مسجد الحجة، وأشهد أن لا إله إلا الله رحمة واسعة، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي ترجى منه الشفاعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ذوي العقول السليمة صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم القيامة. أما بعد، عباد الرحمن، وإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، فيه آية بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال أيضا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Wasiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Mari kita tanamkan dalam hati dan kita ucapkan dengan lisan sebagai kata kunci pertama atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Salah satunya adalah kembali mempertemukan kita semuanya dengan hari raya Idul Adha. Semoga ibadah yang kita lakukan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah sukses menjadi contoh dan teladan bagi kita semuanya, baik dalam berucap, bertindak maupun berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, beserta para sahabat, keluarga, dan semua pengikutnya yang senantiasa berusaha untuk mengikuti seluruh sunnah-sunnahnya. Selanjutnya, melalui mimbar yang mulia ini, khotib mengajak kepada diri khotib sendiri, keluarga, dan semua jemaah yang belum hadir pada pelaksanaan sholat sunnah Idul Adha ini untuk terus berusaha dan berupaya dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan modal takwa kita semuanya bisa menjadi hamba yang selamat baik di dunia dan akhirat. Wasirat muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sejarah penting yang berhubungan dengan perayaan Hari Raya Idul Adha adalah sejarah tentang ketegaran jiwa Nabiullah Ismail alaihissalam di saat mendapatkan ujian dari Allah, berubah menjadikan dirinya sebagai korban untuk disembelih. Kisah ini akan terus dikenang oleh kita semuanya dan menjadi pelajaran penting untuk terus tumbuh sebagai manusia yang tegar dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Suatu saat ketika Nabi Ibrahim dikaruniai seorang anak yang sudah sangat dia dambakan sejak dahulu, ternyata dalam tidurnya Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih dan mengorbankan putra tersayangnya. Saat itu Nabi Ismail sudah bisa membantu ayahandanya dalam setiap pekerjaannya. Dia sudah tumbuh dari anak-anak yang bisa bertanggung jawab. Sebagian ulama ada yang mengatakan 7 tahun dan sebagian lagi mengatakan 13 tahun. Menyikapi mimpinya itu, Nabi Ibrahim sangat bingung dan gelisah. Ia tidak lantas membenarkan, namun tidak pula mengingkarinya. Ia merenunginya beberapa kali dan memohon kepada Allah untuk memberi petunjuk yang benar kepadanya. Setelah malam yang sangat membingungkan itu selesai, ternyata malam kedua juga datang pada mimpi yang sama. Begitu juga dengan malam yang ketiga. Setelah mimpi yang ketiga, barulah dia meyakini dan membenarkan bahwa mimpi itu benar-benar nyata dan harus dilaksanakan.
Kisah ini seperti mana dibagikan dalam Al-Quran surah As-Saffat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan perkataan Nabi Ibrahim kepada anak semata wayangnya setelah mengalami mimpi berkali-kali datang kepadanya. Dalam Al-Quran diceritakan, Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adrahuka fanzur madza tara. Maka ketika anak itu sampai pada kubur yang sambil berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Mendengar pernyataan dan pertanyaan ayahnya dengan penuh kesegaran jiwa dan kesabaran, Nabi Ismail yang masih anak-anak itu menjawab, Qala ya abadikal ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ya Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai sosok hamba yang taat, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melakukan apa yang telah diperintahkan kepada keduanya. Dengan hati yang sedih dan raut wajah yang dipenuhi dengan lintangan air mata, keduanya harus sama-sama ikhlas dan ridho demi memenuhi perintah Tuhannya. Bahkan Nabi Ibrahim harus mengorbankan anaknya sendiri, disembelih dan dihadapannya dan dilakukan dengan tangannya sendiri. Imam Fahruddin Ar-Razi dalam satu tafsirnya mengatakan, beliau memisahkan percakapan keduanya ketika sudah sepakat untuk melakukan penyembelihan. Nabi Ibrahim membawa putranya ke Mina dan membaringkannya di atas belimbingnya. Saat penuh dengan kesedihan, Nabi Ismail kepada ayahnya berkata, wahai ayahku, kencangkanlah ikatanku agar aku tidak lagi bergerak. Singsingkanlah bajumu agar darahku tidak mengotori, dan jika nanti diberikan bercak darah itu, niscaya dia akan bersedih. Asal bulu pisaumu dengan tajam dan percepatlah gerakan pisau itu dari leherku, agar terasa lebih ringan bagiku, karena sungguh kematian itu sangat dahsyat. Dan apabila engkau telah kembali, maka sampaikanlah salam kasihku padanya. Dan jika engkau hendak menyerahkan baju ini, lakukanlah, mudah-mudahan bisa lebih memudahkan baginya. Nabi Ibrahim berkata, sungguh sebaik-baiknya pertolongan itu adalah kamu, wahai anakku. Atas perintah Allah, kemudian ia menghadap anaknya dengan lintangan air mata yang membasahi pipinya, maka Ismail pun juga menangis. Di saat-saat menegangkan itu, Nabi Ismail berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, lembutkanlah dulu wajahku hingga tak terlihat olehmu, karena bisa dengan terlihatnya wajahku, engkau akan selalu merasa iba, yang dengan perasaan itu bisa menjadi penghalang bagi kita untuk melaksanakan perintah Allah. Apalagi di depanku terlihat kilatan pisau yang tajam yang akan membuatku ketakutan. Lantas Nabi Ibrahim melaksanakan semua permohonan dan permintaan putranya itu. Namun ketika pisau itu disembelihkan pada leher Ismail, pisau yang begitu tajam itu tidak bisa melukainya. Bahkan berkali-kali pisau itu diasahnya hingga sangat tajam, namun tetap tidak saja bisa melukainya. Dan di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikian kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, dan kami abadikan untuk Ibrahim ujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Al-Saffat ayat 4 bagian 110. Wassalam muslimin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kisah ketegaran Nabi Ismail dalam menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lakukan semuanya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, sekalipun nyawa akan menjadi taruhannya. Sungguh semua ini menjadi suri teladan yang sangat mulia bagi kita semuanya untuk kita pelajari dan kita ikuti jejak langkahnya dalam membangun jiwa yang tegar dan sabar. Oleh karena itu, mari kita jadikan momentum perayaan dan pelaksanaan sholat
sunnah Idul Adha ini sebagai ajang untuk meneladani ketegaran jiwa Ismail alaihissalam dan bersabar atas segala ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menjadikan kita semua sebagai hamba pilihannya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kisah ini menjadikan teladan bagi anak-anak kita, bagaimana anak itu harusnya taat kepada kedua orang tuanya dan orang tua serta putra-putranya, putra-putrinya untuk bersama-sama taat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, semoga ibadah kurban kita, ibadah kita di bulan Idul Adha ini sama-sama diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengantarkan kita semakin tambah kuatnya rasa ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah khutbah Idul Adha perihal belajar dan meneladani ketegaran jiwa Nabi Ismail dalam peristiwa kurban. Semoga bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semuanya dan digolongkan sebagai orang-orang yang bisa bersabar dalam menjalani semua ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin 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 ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi hadha yawmil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min as-salati wa zakati wa sadaqati wa tilawatil Qur'an wa jami'i qawlani wa taqabbal minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal halimul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadur Rahman, wa inni usikum wa nafsi bitaqwallah al-qa'il fi kitabil Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفساد والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والظهر منها وما بطن من بلادنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على ذكركم ولذكر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.